in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some. Hai, kembali lagi sama kelompok 9 yang terdiri dari Safa, Alin, Delia, Saskia, Naila, Alicia, dan Tia. Halo guys. Jadi sekarang kita ini kayak lagi ngelilingi museumnya untuk melihat lebih lanjut lagi tentang sejarah-sejarah yang ada dan bagaimana TNI Angkatan Laut Indonesia bisa sampai di tahap sampai sekarang. Bye. Nah, jadi di sini tuh kelompok kita itu kumpul di depan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dan kita lanjut menaiki Gojek untuk pergi ke lokasinya, yaitu di Museum TNI AL Zalisveva Jaya Mahe. Dan di sini pada saat kita sedang dalam perjalanan, kita tuh membahas mengenai museum ini dan mengapa kita tuh sangat tertarik untuk mengunjungi museum ini. Selain lingkungan museum ini yang asri, museum ini terdapat banyak sekali contoh-contoh dan juga diorama, sehingga insight yang didapatkan itu tidak hanya terbatas pada gambar saja. Setelah keliling, kita itu melihat banyak sekali monumen dan juga kita berhasil melihat profil pahlawan nasional dari TNI AL. Dan selain itu, kita juga keliling-keliling dan menonton video singkat mengenai sejarah TNI AL. Nah, di video singkat ini kita tuh belajar bahwa ternyata TNI AL Indonesia itu sudah sangat kuat, bahkan dari zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Nah, pada zaman kerajaan itu, mereka itu memiliki pahlawan dan juga armada laut yang sangat kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Namun, tiba-tiba Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa seperti bangsa Portugis, bangsa Belanda, dan juga bangsa Jepang, sehingga mengalami sedikit kemunduran sebab bangsa-bangsa tersebut yang menjajah memiliki TNI AL dan juga armada yang jauh lebih kuat. Namun, berkah dari perjuangan bangsa Indonesia berhasil merdeka dan melawan lawan-lawan seperti bangsa Portugis dan bangsa-bangsa lainnya. Dan dari situ, perkembangan dari TNI AL ini meningkat signifikan, terutama ketika TNI AL berhasil dibentuk pada tanggal 20 September 1945. Lalu, kami juga mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai salah satu pengurus Museum TNI AL. Dan beliau menjelaskan bahwa museum ini terbuka untuk umum karena ingin lebih menjelaskan kepada generasi muda mengenai pentingnya berbela negara dan bagaimana berbela negara ini tetap relevan pada zaman sekarang, di mana seperti yang kita ketahui, banyak sekali anak muda merasa bahwa berbela negara tidak penting. Beliau juga menjelaskan bahwa museum ini merupakan sebuah pelestarian sejarah yang harus dijaga karena sejarahnya yang sangat penting. Ketika kita memasuki gedung Heritage, kita langsung disambut oleh hologram prajurit Angkatan Laut, memberi gambaran singkat tentang disiplin dan ketetapan mereka dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Lebih jauh, kita melihat berbagai seragam, medali, instrumen musik klub, serta foto-foto sejarah yang menyimpan kisah perjalanan Angkatan Laut. Pada dinding kronologi, kita mengikuti perkembangan armada sejak 1945, mulai dari pembentukan awal, penguatan pasca 1949, kemajuan pesat era 1950 hingga 1970, hingga proses modernisasi yang berlanjut hingga hari ini. Perjalanan kita kemudian tiba di area simulasi tempur, di mana visual penembakan meriam di laut menggambarkan ketegangan operasi pertahanan maritim. Kita berkesempatan menjajal simulator mengemudi kapal di replika KRI, merasakan kompleksitas navigasi melalui radar dan panel kendali. Setelah itu, kita melihat persenjataan, baju selam TNI AL, hingga koleksi pribadi Laksamana RA Marta Dinata yang menampilkan jejak pengabdian beliau bagi kekuatan maritim Indonesia. Setelah menyaksikan seluruh perjalanan ini, kita diajak merenungkan kembali apa arti bela negara bagi kita sebagai generasi penerus. Kita menyadari bahwa bela negara bukan hanya tentang berada di garis depan atau memangku senjata. Bela negara adalah tentang kepedulian, tanggung jawab, serta kemauan untuk menjaga keutuhan bangsa melalui kontribusi di bidang kita masing-masing.